Selanjutnya, apa sih minat kita bagi sekolah? Oke, anak BK bagi sekolah yang pastinya kan layanan BK sendiri itu apa ya? Layanan yang diberikan dari guru BK kepada siswa, kepada kliennya untuk membantu siswa itu mencapai tugas perkembangannya dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya kan. Jadi sekarang apalagi di dunia yang sekarang ya, krisis bahasanya apa ya, psikisnya anak itu sekarang jarang bahasanya anak yang berantem, lebih ke mainnya ke psikis ya itu. Jadi klien kita benar-benar penting di sekolah itu untuk membantu anak itu tadi mencapai tugas perkembangan dan juga membantu ketika anak itu tidak bisa mencapai atau terhambat mencapai tugas perkembangan. Dan juga ini tambahan termasuk tugas perkembangan juga ya, maksudnya ini potensi-potensi anak gitu. Dari segi fungsinya ya, itu tadi membantu ya, jadi kan membantu mencapai tugas perkembangan siswa dalam mencapai tugas perkembangan juga ketika ada masalah tadi. Jadi pelaksanaannya ketika membantu itu tadi kan kita memberikan informasi, nggak hanya yaitu tadi BK kan ada 4 bidang: pribadi, sosial, karir, belajar. Nah itu kita ya tadi kalau memberikan info baik itu secara langsung klasikal masuk kelas ataupun lewat bimbingan seperti itu. Terus ketika sudah ada masalah yaitu tadi kita ada konseling individual, konseling kelompok seperti itu, ada visit seperti itu, ada konsultasi. Jadi ketika sebelum ada masalah yaitu tadi layanannya ya masuk kelas tadi, bimbingan kelompok. Nah kalau sudah ada masalah itu responsif masuknya gitu. Kalau yang belum itu layanan dasar. Dan juga kayak perencanaan individual gitu. Jadi misalkan anak ini kelas 10 nantinya kan sebenarnya bukan penjurusan ya, tapi lebih ke rumpun, pemilihan rumpun. Jadi mapelnya nanti yang rumpun MIPA atau rumpun IPS atau bahasa. Nah kadang kan mereka bingung kayak gitu. Nah itu biasanya ada konsultasi dengan kita juga. Kita memberikan arahan, lihat kemarin psikotesnya hasilnya gimana, terus dari minatnya apa, dan nantinya dari orang tua juga pengennya seperti apa. Nah kita nanti arahkan. Ada masalah konseling individu, konseling kelompok. Masalah yang mungkin sulit diatasi ada referral itu. Ya. Itu apakah pernah ada di SMA? Oke, kalau referral sendiri kita kan sekolah kita itu bahasanya sekolah inklusif. Jadi dan sekarang itu sistemnya apa ya? Dengan kondisi anak seperti apapun kita terima, walaupun jujur sesuai fasilitas juga personal itu sebenarnya belum mencukupi kayak gitu. Jadi ada anak beberapa itu setiap tahunnya kadang saya 1 atau 2 atau 3 kayak gitu. Ya udah banyak tapi mesti ada setiap tahunnya itu. Jadi orang tua udah hubungi guru BK atau hubungi wali kelas, titip ya bapak atau ibu, anak saya sudah penanganan psikolog, ada ini dulu dibully atau mungkin karena latar belakang keluarga atau juga karena memang kemampuan anak sendiri punya. Kemarin saya lihat ada punya 80 seperti itu. Jadi sebenarnya untuk sosial makanya itu juga kurang dengan teman-teman, akademik juga kurang seperti
gitu. Jadi kalau referral kita secara administrasi kita mereferalkan sendiri itu belum pernah, tapi dari pihak orang tua sudah mengajak anak ke psikolog, psikiater itu dari sendiri. Jadi kita tetap, kalau kita masih mampu, kita jadi di situ kayak memberikan pengertian ke teman, ke guru, ada kan guru atau teman laporan ini itu bilang kotor, bu ini marah, bu ini ngamuk, bu ini bahasanya kayak gitu. Kita kasih pengertian ke teman-temannya, ke gurunya. Karena gimana pun kita harus menerima anak-anak tersebut, kita nggak bisa menolak waktu penerimaan setelah didik baru seperti itu, nggak bisa menolak. Bagaimana apa? Bagaimana dalam pelaksanaan kita? Jadi kan dia mengajarnya sosiologi ya kan, kaitannya dengan BK, sekaligus dia mau menjelaskan perannya sebagai wali kelas ya. Kebetulan dia sama anak ini jujur menjadi wali kelas baru 2 tahun, di tahun kedua menjadi wali kelas. Nah selama ini kalau berkaitan dengan bimbingan konseling, jadi kalau ada anak misalnya masalah nih suka tujuan di kelas atau pelajaran gitu ya, dengan cara ditegur. Selama itu bisa ditangani oleh guru mapel sekaligus wali kelas, sudah ditangani sendiri. Tapi kalau ternyata itu sudah berulang ya pada anak yang sama, biasanya kemudian selaku guru mapel ataupun juga wali kelas itu akan berkomunikasi dengan guru BK. Nah, tapi kemudian kalau dengan guru BK sudah bisa diatasi nih, guru BK sama guru mapel sudah memberikan dukungan konseling, anaknya sudah memberikan perubahan. Tapi sudah, tapi kalau biasanya kalau anak itu kayaknya belum ada perubahan ya, itu biasanya nanti guru mapel dengan guru BK baru kemudian memanggil orang tua yang bersangkutan untuk diajak duduk bersama untuk membahas masalah yang masalah. Dan biasanya kalau sampai mengundang orang tua itu biasanya masalahnya yang memang sudah keterlaluan gitu ya, tapi sebisa mungkin biasanya anak selama guru mapel atau wali kelas atau BK masih bisa menangani, masih bisa ngasih nasihat dan anaknya bisa berubah, biasanya kita misalnya sosialisasi atau kegiatan apa untuk siswa. Kalau kolaborasi guru mapel dengan BK ya biasanya kalau ada masalah jadi kalau misalnya kemudian wali kelas ini ada anak perwaliannya kemudian yang bermasalah gitu, kalau kemudian selaku wali kelas kayaknya kandani belum mempan anaknya, baru kemudian komunikasi dengan guru BK sama-sama memberikan diri. Biasanya sama kesuaan juga sih, kalau kelas BK